warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Oke, perkenalkan, saya Muhammad Rizky, bisa dipanggil Mr. Rizky. Dan saya Henry, ya, biasa disapa Mr. Henry. Oke, kami berdua akan menemani teman-teman untuk belajar berenang. Kali ini Mr. Rizky akan memberikan materi water safety. Apa itu water safety? Water safety merupakan komponen penting dalam segala kegiatan akuatik. Kegiatan akuatik itu kegiatan yang dilakukan di air, bukan hanya di kolam renang, tapi di sungai, laut, dan sebagainya. Apa resikonya apabila kita melakukan kegiatan akuatik? Yang paling jelas adalah kita memiliki resiko, yaitu tenggelam. Tenggelam adalah kematian yang disebabkan oleh sesak napas ketika air atau cairan lain memenuhi paru-paru. Itu resiko dalam kegiatan akuatik. Kenapa orang bisa tenggelam? Ada beberapa faktor yang menyebabkan seseorang bisa tenggelam. Yang pertama, tidak bisa berenang. Yang kedua, terluka. Yang ketiga, disebabkan oleh kelelahan. Yang keempat, tidak sadarkan diri atau pingsan. Itu adalah 4 faktor yang menyebabkan seseorang bisa tenggelam. Di mana seseorang bisa tenggelam? Yang pertama, di kolam renang. Yang kedua, danau atau sungai. Yang ketiga, di laut. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama itu di kolam renang. Untuk mencegah terjadinya tenggelam, teman-teman harus mematuhi peraturan yang ada di kolam renang. Ini contoh peraturan yang ada di kolam renang. Selain mematuhi peraturan kolam renang, teman-teman harus tahu kedalaman kolam. Jadi, teman-teman bisa mengukur apakah teman-teman sudah bisa berenang di tempat dalam atau tidak. Apabila kamu melihat teman atau seseorang yang tenggelam, kamu jangan pergi, tapi lakukan penyelamatan dengan berbagai cara. Yang pertama, caranya itu reach with your arm. Teman-teman membantu dengan cara menarik menggunakan tangan. Cara yang kedua yaitu reach with your leg. Teman-teman membantu dengan menarik dengan menggunakan kaki. Nah, yang ketiga, kita bisa lihat pada gambar tersebut, teman-teman menariknya dengan menggunakan stick atau noodle dan towel. Nah, pada gambar ini menyelamatkannya dengan cara menarik dengan menggunakan noodle. Apabila alat-alat itu tidak ada, teman-teman bisa dengan alat yang ada di kolam. Yang keempat, teman-teman bisa menyelamatkan dengan cara melempar tali. Setelah tali dilempar dan ditangkap oleh teman atau orang yang tenggelam, tali itu ditarik dan dibawa ke pinggir. Itu cara yang keempat. Nah, satu lagi yaitu cara yang kelima. Bisa kita lihat pada gambar di layar.
teman-teman bisa melempar dengan menggunakan alat yang mengapung. Ini contoh alat yang bisa mengapung. Itu ada kickboard atau papan. Papan itu dilempar ke arah yang tenggelam. Ini adalah alat-alat yang bisa dilemparkan untuk menyelamatkan seseorang. Itu ada kickboard dan bola-bola, mulai dari bola voli, bola basket atau bola sepak. Tuh, teman-teman lempar, tujuannya untuk ditangkap oleh yang tenggelam dan berenang ke pinggir. Selanjutnya yaitu di sungai atau danau. Sungai memiliki karakteristik arus yang berbeda-beda. Ada yang memiliki arus yang deras, dan ada yang memiliki arus yang tenang. Nah, apabila ada yang tenggelam di sungai, teman-teman jangan pergi dan lakukan penyelamatan ya. Kita bisa lihat pada gambar di samping. Itu adalah gambar cara menyelamatkan orang yang tenggelam di sungai dan danau. Yang atas itu cara menyelamatkan orang di sungai. Yang pertama, talk, yaitu berbicara, teriak, dan meminta pertolongan kepada orang lain. Yang kedua, reach, menggapai dengan tongkat atau ranting kayu untuk dipegang oleh orang yang mau tenggelam dan ditarik ke pinggir. Dan yang ketiga, throw, lempar ban yang sudah diikat dengan tali. Setelah itu ditarik ke pinggir. Itu cara untuk menyelamatkan orang yang tenggelam di sungai. Nah, gambar yang di bawah yaitu cara bagaimana menyelamatkan orang di danau. Ya, kita bisa lihat yang keempat itu wade. Wade itu adalah menyeberang menggunakan tongkat dan menolong kepada orang yang tenggelam. Kita bisa lihat ya, gambar orang yang baju warna kuning, dia sedang menolong orang yang tenggelam. Nah, yang kelima itu cara menolong orang di danau, row, yaitu menggunakan rakit atau perahu dan menariknya dengan dayung ya. Yang terakhir yaitu di laut. Nah, bagaimana caranya kita menyelamatkan orang lain atau orang yang sedang tenggelam di laut? Ini ada 5 cara, kita bisa lihat pada gambar di atas. Itu ada 5 cara. Secara garis besar, cara menyelamatkannya sama seperti di kolam renang dan di sungai atau danau. Kita lihat pada gambar pertama yaitu reach. Nah, reach itu menggapai dengan menggunakan, kalau gambar pertama menggunakan ranting pohon. Nah, yang kedua melemparkan ban yang telah diikat dengan tali, yaitu throw. Yang ketiga, yang paling kiri bawah, yaitu reach dengan menggunakan dayung. Yang keempat, melempar dengan menggunakan pelampung yang sudah diikat dengan tali.
Dan yang terakhir, menggapai dengan menggunakan tangan. Itu. Dan yang menolong posisinya tiduran atau tidur ya. Tidur dan tangannya menarik tangan orang yang tenggelam. Nah, itu dia cara bagaimana menyelamatkan orang yang tenggelam di laut. Cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan kalian mengerti apa yang disampaikan oleh Mr. Rizky. Mudah-mudahan materi water safety ini bermanfaat dalam kehidupan teman-teman dan orang lain. Terima kasih. Sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya dengan Mr. Rizky dan Mr. Henry. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.